pertemuan hari ini. Kami hormati sahabat kami, Pak Dr. Mardhani, yang kami hormati teman dekat saya, Bapak Haji Abdul Samad. Karena beliau guru, singkatannya itu ya IHS, gas. Lain kalau Ustadz itu was. Beliau ini guru gas, tapi hebat. Sedikit gas di sini, suaranya minggir. Terima kasih Pak Haji bisa datang. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada panitia pelaksana berkenan menghadirkan saya di tempat ini. Karena mengundang saya sampai menjadi acara yang terlambat. Dan lain di Bekasi tidak bisa tinggalkan. Mohon maaf. Selanjutnya dari protokol menyebutkan bahwa saya minta menyampaikan sambutan selama 20 menit ya. 20 menit. Biar agak lambat-lambat supaya yang banyak yang disampaikan. 20 menit sama 20 menit, tapi kalau saya terlalu cepat akan disampaikan, tapi kalau lambat-lambat kan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, pendengar, termasuk pendengar ini ada ya di selain dari kita di sini. Rahimakumullah. Saya diminta dari forum kerukunan umat. Kata-kata forum kerukunan umat beragama itu kata kuncinya itu adalah kerukunan. Rukun itu bukan bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia ini kelihatannya miskin. Untuk mengungkapkan kata yang artinya itu pakai bahasa lain. Itu rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang dia tidak berarti kalau tidak ada yang lain. Itu kata-kata rukun. Sama dengan kata rukun dalam sholat. Rukun sholat ada berapa? Katakanlah 11. Satu itu sangat mempengaruhi arti 12 yang lain. Bayangkan saja umpamanya salah satu di antara rukun sholat itu Fatihah. Tidak ada Fatihah itu yang takbir, yang niat, yang rukuk sujud, itu ada artinya kalau Fatihahnya tidak ada. Itu karena itu rukun. Juga yang lain-lain ada, tapi assalamualaikum kanan ke kiri nggak ada. Ya nggak ada artinya 12 yang lain. Apalagi tidak ada lebih dari 1, 2 atau 3 ada. 10 yang lain itu nggak ada. Itulah kata-kata rukun. Itu artinya rukun itu menuntut lain pihak. Nggak ada kalau orang rukun diri sendiri itu nggak. Rukun itu menuntut adanya pihak lain. Sama dengan itu rukun-rukun yang lain. Rukun Islam itu bukan hanya satu. Kalau hanya satu enggak disebut rukun. 5. Yang satu memerlukan yang 2, 1 dan 2 memerlukan yang 3, 1, 2, 3 memerlukan yang 4 dan itulah namanya sesuatu yang memerlukan orang lain. Kalau tidak itu bukan rukun. Kalau orang kepala rumah tangga ya dia juga, anggota rumah tangga dia juga, satu rumah itu dialah sendiri. Katakanlah ini juga, tapi yang ini adalah rukun. Tapi semua rukun sama siapa ya?
walaupun sama tiang listrik kan juga. Nah itulah saya ingin menjelaskan arti rukun yang kira-kira tidak terbantahkan lagi. Jadi adanya pihak lain selain kita dalam hidup ini adalah satu keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa dibantah. Bahwa manusia itu memerlukan pihak lain, karena kita diciptakan satu majmuk. Itu disyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah menciptakan engkau inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Kemudian laki-laki dan perempuan itu diciptalah. Setelah itu waja'alnakum. Itu bukan cipta lagi, tapi kujadikan engkau semua. Kenapa cipta sama jadi itu bedanya? Kalau mencipta itu adalah mengadakan sesuatu yang belum ada. Tapi kalau menjadikan itu adalah membentuk yang sudah ada itu menjadi satu bentuk lain. Baik. Menjadikan. Jadi kalau orang menciptakan wadai dulu itu ada menjadikan karena bahan-bahannya memang sudah ada. Dapurnya ada, gulanya ada. Itu menjadikan wadah. Tidak mencipta. Sudah itu dari laki-laki dan perempuan itu diciptakan Allah, manusia ini terdiri dari bersuku dan berbangsa-bangsa. Syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Tujuannya untuk apa? Untuk saling memberikan identitas. Baik. Untuk saling mengenal. Jadi, setiap manusia itu punya tanda pengenal. Nama sama mungkin. Tapi harus ada juga bedanya. Ini Pak Abdul Somad sama dengan Wasya Abdul Somad juga. Ini bedanya di mana? Nah ini ya dia orang dari Sumatera kalau nggak salah itu. Nah itu kabilah itu namanya kabilah. Yang ini apa namanya? Nah ini tanah bumbu banyak. Ya lain lah Sumatera sama tanah bumbu. Biar namanya sama, Islamnya sama. Inilah tujuannya. Abdul Somad yang mana? Itu Abdul Somad yang tanah bumbu. Nah itu identitas memberikan. Dan yang lain-lain seperti itu juga. Apalagi yang sama agama, sama juga Indonesianya, bangsanya, atau apa sebenarnya sih? Sama ini sama situ ya, Indonesia satu, di satu. Dan di betapa benar, betapa benar firman Allah Subhanahu. Memang realitasnya kehidupan manusia seperti lita'arafu, untuk saling mengenal, saling identitas. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini masalah kerukunan ini kelihatannya menghadapi tantangan ya, karena nabat kita. Kondisi seperti ini sudah diestimasikan oleh Yang Maha Pencipta. Ada menghitung berapa miliar tahun yang lalu. Itu sudah diperkirakan. Juga ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu
orang fasik dengan membawa sebuah berita, kata beliau, maka cek dan rechecklah berita itu. Sebab kalau tidak dicek dan di-recheck, boleh jadi berita itulah yang menjadikan Anda semua manusia itu berpecah belah. Seperti sekarang itu. Kalau kita dengar berita di media sosial, di YouTube, Megawati sudah berapa kali meninggal. Dulu pernah sudah disuruh sama keranda-kerandanya dengan sama gambar-gambarnya. Oh, kuburan ditanya kayak gitu. Sampai sekarang masih hidup kalau. Waloni aja kemarin itu sudah berapa kali itu berita Mas Widya itu sudah mati. Tangisi oleh keluarganya. Kalau menurut kita lagi Jokowi ini sekarang sudah diganti berapa kali mengganti. Jadi yang kayak gitu itu tuh apa? Untuk apa mecah belah kita? Kalau tidak seperti itu kita yang nanti rugi sendiri dengan yang kita lakukan. Karena kita ikut menyebarkan. Akibatnya seperti ini. Fatsbihu ala ma fa'altum nanti. Maka jadilah kamu dengan apa yang kau lakukan itu menjadi orang-orang yang bisa. Dan ya, berita-berita itu harus kita. Seperti baru-baru ini kemarin kepada Kang Said Agil Sirat yang mengatakan, kata Said Agil, dalam Al-Quran itu tidak ada menyebutkan Tuhan itu ada. Iya kan? Adalah ayat yang mengatakan Allahu mawjudun. Enggak ada yang kayak. Tapi untuk apa perlunya yang kayak? Orang itu firman Allah. Nah itu, yang kayak gitu itu disebar-sebarkan orang. Padahal Said Agil tidak mengatakan itu. Saya menerima itu kiriman itu yang lengkap, tidak sepotong-sepotong. Itu orang lain yang mengatakan kayak gitu. Jadi untuk memahami apa yang disampaikan oleh Said Agil itu memang orang harus paham yang namanya sifat 20. Sifat 20. Salah satu sifat 20 itu ada yang namanya ada. Ya kan wujud namanya. Wujud kita bahwa apa hal yang nafsi. Itu umumnya itu kalau orang warga NU itu hafal sifat 20, tapi paham atau tidak saya nggak tahu. Nah, paham hafal itu wujud gambaran. Sekarang satu-satunya sifat Allah 20 itu yang nafsiyah itu hanya satu. Itu nafsiyah sifat. Karena sifat itu adalah bukan zat. Sifat itu adalah ma binafsi. Ma biwiri, itu sifat. Lain kalau zat itu adalah ma binafsi. Sesuatu yang berdiri sendiri. Tapi kalau sifat itu berdiri pada yang lain. Itu kalau namanya sifat. Sifatnya pintar. Pasti ada orangnya. Kadang ada pintar melayang-layang. Tidak ada orangnya. Ada pintar melayang-layang. Panjang sifatnya. Barangnya kan ada. Nggak ada panjang melayang-layang. Nah, itu sifatnya. Jadi yang namanya sifat itu apa? Yang namanya apa? Zatnya itu apa? Sifat 20 itu kan membicarakan masalah sifat Allah dan zat Allah. Ketika orang bicara tentang sifat wujud Allah, jadi orang kalau bisa melihat sifat wujud, ya melihat Allahnya. Nah itu, karena dia sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu. Berbeda karena sifat yang 5 itu sifat salafi, jalan. Tidak mbako mukolafah hadis, dia mubinafsi wahdaniyah. Itu namanya mukolafah. Mukolafah kalau di dalam bahasa yang kita pakai hari-hari itu namanya sifat negatif. Sifat tidak. Tidak apa? Tidak ada yang mendahului, tidak ada yang mengakhiri. Tidak ada yang mengakhiri. Mengakhiri artinya Allah itu sudah selesai, masih ada lagi, apalagi tidak ada itu. Mustahil. Jadi itulah namanya negatif, tidak ada yang mendahului, tidak ada yang mengakhiri, tidak sama dengan yang lain, apalagi.
tidak berdiri pada yang lain. Lalu wahdaniyah itu namanya tidak berimbang. Satu itu namanya bukan berarti satu kayak gini, kalau ditambah satu jadi dua, enggak. Satunya Allah bukan satu kayak gini. Nah, bila ta'adud, ya. Namanya satu itu bila adid, bukan bilangan. Nah, itu. Jadi orang harus paham kayak itulah kalau mau mengartikan atau menerjemahkan apa yang diucapkan orang, jangan ngarang sendiri. Bukan main, ngaruhnya itu. Kalau ketua umum kan, tidak bertuhan jadi. Ada ngeri lah itu. Lalu orang banyak yang kepingin siapa yang ngomong itu kalau masuk di baris krim, orang malah ingin buat kesalahan supaya masuk di baris krim. Kalau ketemu di baris krim ya kayak Napoleon itu jadinya. Jadi kan ada juga yang kepingin tuh baris krim kayak apa caranya aku jadi tangkap. Ada apa? Aku mau ketemu sama Kiki. Nah, jadi itu hati-hati sekarang. Ketemu dia. Dan ya inilah yang perlu waspada sebagai ketua FKUI untuk dimanapun kami tetap memilih mengangkat kerukunan itu adalah satu prioritas untuk kita tegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu salah satu di antara dan jangan terlalu mempercayai kita toh. Terima kasih atas perhatian ini. Allahumma muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum acara dilanjutkan, silakan untuk sambil untuk acara selanjutnya yaitu acara inti tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum MUI Kota Baru, Bapak Kiai Haji Mukhtar Darmawida. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam wa amarna bitta'ati matal ayyam wa nahana 'anil sayyi'ati wal hasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Malikul mulki dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh adil ummah ila daris salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina sabaqat lahumul husna analu a'lal maqam. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi. Wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang saya hormati jajaran pengurus MUI Kabupaten Kota Baru yang saat ini berhadir di tempat ini. Yang saya hormati jajaran pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Kota Baru yang saat ini berhadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Baru, yang saya hormati Ketua DPD Muhammadiyah Kabupaten Kota Baru. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di kecamatan, kalau tidak salah ada 10 PAC yang ikut serta dalam acara ini yang kami hormati. Pertama-tama tentu sebagai orang yang beriman, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Syukuran kita, Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, dan alhamdulillah kita pada hari ini bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi petunjuk jalan kepada kebaikan. Alhamdulillah ala khairin falahu mislu ajrin fa'il. Mudah-mudahan dari kebaikan berkembang dengan kebaikan yang baru. Dari kebaikan yang baru berkembang dengan kebaikan yang baru. Sehingga apa yang kita lakukan bermanfaat. Selawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan panutan kita, idola kita, yang mesti kita ikuti walaupun barangkali kita tidak mampu mengikuti apa yang telah disampaikan oleh beliau secara keseluruhan. Tapi kita berupaya untuk menjadi lebih baik dari satu tempat ke tempat yang lain dari hari ke hari. Bapak Ibu yang ulun hormati, yang kami hormati, yang terutama yang jauh di sana ada di PAC yang ada di kecamatan yang pada kesempatan ini ikut memonitor acara ini, ikut mengikuti acara ini. Apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini bukanlah tausiah, tapi kami berupaya untuk memberikan catatan yang barangkali itu menjadi bahan renungan buat kita. Yang itu pun barangkali tidak sempat kami renungkan secara serius. Tetapi setidak-tidaknya kita punya bahan renungan di masa-masa sekarang. Yang kedua, apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini, sekali lagi mohon maaf, bukan menggurui, tapi semata-mata mengabulkan hajat dari saudara-saudara kita yang lain. Karena Rasulullah
orang muslim itu hakul muslimin ala muslimin sittun iza laqitahu sallim alaihi iza da'aka fa'ajibu iza stansahaka fansahu iza marida fa'udu iza mata fattabi'ahu. Maka keberadaan saya di sini adalah karena semata-mata mengabulkan hajat saudara-saudara kita yang barangkali mudah-mudahan semua itu bermanfaat. Bapak Ibu yang Allah hormati, baru-baru tadi disebutkan bahwa di situ disebutkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia mengundang kurang lebih sekitar 30-an organisasi yang berbasis Islam yang tujuannya tidak lain adalah seperti yang disampaikan kita itu tadi untuk merajut kerukunan antara kita. Pertemuan itu dilaksanakan di kediaman beliau. Hadir pada kesempatan itu dari MUI, dari Muhammadiyah, dari NU, dari Tarbiyah Islamiyah, dari LDI juga, dan banyak 36. Tapi di akhir-akhir pertemuan ada kesepakatan yang disepakati oleh mereka. Satu, mereka sepakat bahwa negara ini, republik ini dibentuk berdasarkan kesepakatan pendahulu kita. Jadi NKRI dibentuk berdasarkan kesepakatan, bulat disepakati. Oleh sebab itu, organisasi-organisasi itu sepakat mempertahankan perjanjian atau kesepakatan ini sampai kapanpun juga. Yang kedua, mereka sepakat bahwa kondisi umat Islam yang majemuk ini bisa menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan. Malah dalam hal-hal tertentu bisa mengandung potensi perpecahan. Dan semua organisasi itu sepakat menghindari hal-hal yang bisa menjurus kepada perselisihan dan pertentangan. Yang ketiga, mereka juga sepakat bahwa umat Islam Indonesia adalah umat terbesar di negeri ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian pulau-pulau kecil, Islam yang banyak penganutnya. Oleh sebab itu orang Islam punya kesempatan besar untuk ikut serta membangun negeri ini kepada ke arah yang lebih baik. Kemudian mereka juga sepakat bahwa ternyata umat ini mendapat banyak tantangan dari sana, dari sini, baik tantangan yang di luar maupun tantangan dari dalam. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua FKUI. Dan yang terakhir mereka sepakati bahwa pertemuan-pertemuan semacam itu sebaiknya dijadwalkan secara periode. Artinya pertemuan-pertemuan yang mengumpulkan organisasi-organisasi Islam dan dengan pemerintah itu dijadwalkan secara periode. Itu kesepakatan. Semua kesepakatan itu tujuannya tidak lain adalah barangkali untuk merajut kerukunan dan kebersamaan. Sebagai orang yang selama ini mempedomani Rasulullah, ada orang yang mengatakan bahwa tujuan hidup ini adalah untuk mencapai ridhonya Allah SWT. Dan untuk mencapai ridho Allah itu, kita harus menjalankan fungsi kita sebagai orang yang diamanahi untuk membangun
bumi ini, yaitu manusia. Allah mengamanahkan kepada manusia, bukan kepada makhluk yang lain. Kemudian untuk mencapai keridhaan itu juga kepada manusia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah tidak mewajibkan beribadah saja, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyiapkan segala hal yang menunjang ibadah itu, yaitu alam dengan segala isinya. Dan itu pun juga diperingatkan kepada kita bahwa yang namanya kebaikan itu pasti akan mendapat tantangan. Dan tantangan kebaikan itu yang pertama berasal dari hawa nafsu dan iblis serta setan yang ada pada diri kita. Dan idola kita dalam hal kehidupan baik dunia dan akhirat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali kita ikuti dalam rangka sebagai lembaga dakwah. Kita punya kesamaan MUI, NU, kemudian Muhammadiyah, lembaga dakwah Islam Indonesia punya kesamaan. Ada program tentang dakwah, ada program tentang pendidikan, ada program lain yang tujuannya adalah menebar kebaikan kepada masyarakat secara umum. Dalam perjuangan Rasulullah menyampaikan dakwah dan risalah beliau senantiasa memegang teguh akhlak mulia. Akhlak mulia. Mohon maaf sebelum saya masuk kepada barangkali nanti peningkatan keimanan takwa di masa pandemi. Kalau Bapak diberikan waktu nanti diberikan kode kalau memang waktunya sudah habis. Masih lama. Yang pertama, pada diri Rasulullah yang ditampakkan oleh beliau adalah rasa syukur kepada Allah. Agar umatnya, agar pengikut beliau pada waktu itu selalu bersyukur. Beliau mengatakan, "La u'tiya rajulan min ummati dunya bi asriha. Summa qala alhamdulillah. Karena qaulu alhamdulillah afdal min zalika kulli." Andainya kata beliau, salah seorang umatku dihadiahi dunia dengan seisinya, Kemudian ketika menerima hadiah itu, dia mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah. Maka ucapan alhamdulillah itu lebih bernilai dari dunia dan seisinya. Itu ungkapan. Jadi syukur itulah yang selama ini beliau tampakkan dalam perjuangan beliau. Baik, dalam suasana apapun, dalam suasana beliau jaya, maupun dalam suasana beliau terpuruk pun, senantiasa bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bersyukur karena kita ini berada di sebuah negeri yang indah. Di sebuah negeri yang barangkali tidak duanya ada di dunia ini. Negeri yang indah. Walaupun tidak tujuannya seperti itu di dalam Al-Quran Allah berfirman. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Allah memberikan negeri yang indah. Kemudian di muka bumi itu disediakan lapangan kerja dan pekerjaan. Tapi ternyata di situ disebutkan kali lama tashkurun, sedikit yang bersyukur. Sedikit yang mau dan mampu bersyukur. Tadi disebutkan oleh Bapak yang mewakili ketua. Disebutkan bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, lain sakartum azidannakum, kami akan tambah nikmat. Lain kafartum min azabi lasyadid, kalau kalian kufur maka azab kami bersangat. Itu ungkapan menurut Al-Quran. Tapi barangkali kalau ungkapan kita
Kalau engkau kufur atau tarik nikmat, barangkali seperti itu. Tapi Allah mengatakan seperti itu. Ingat nanti azab keselamatan. Jadi syukur itu yang mewarnai perjuangan Rasulullah sepanjang. Dalam riwayat disebutkan bahwa pada suatu hari Nabiullah Musa didatangi oleh seseorang yang sudah jenuh hidup miskin, yang sudah bosan hidup miskin. Kemudian orang itu meminta tip dengan Nabiullah Musa. Wahai Nabi Allah, berikan kami sesuatu amalan yang kami ini jadi orang kaya. Maka Nabiullah Musa mengatakan, bersyukurlah kepada Allah. Kemudian pada besok hari juga ada orang yang datang kepada Nabiullah Musa. Yang datang ini orang kaya. Orang kaya ini datang ke beliau meminta resep bagaimana supaya menjadi orang miskin. Aneh. Kalau tadi orang miskin jadi orang kaya, ini orang kaya mau jadi orang miskin. Tapi resepnya sama, bersyukurlah kepada Allah. Kalau Anda bersyukur, Anda akan jadi orang kaya. Kalau Anda yang kaya bersyukur, Anda jadi orang miskin. Sebab apa? Sebab nanti Anda merasakan bahwa anugerah ini diberikan oleh Allah kepada Anda bukan karena Anda, tapi karena pemberian Allah. Kalau itu Allah yang kaya dan Anda miskin. Seperti itu, Pak. Jadi itu yang menjadi akhlakul karimah yang senantiasa menyertai perjuangan Rasulullah. Bersyukur kepada Allah. Fi kulli hal, ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ada para ulama yang mengatakan tanda bersyukur itu adalah satu di antaranya gembira ketika menerima nikmat. Ketika menerima nikmat, gembira. Bukan melihat nikmatnya, tapi melihat yang memberi nikmat. Yang kedua, menganggap besar nikmat yang pada zahirnya kecil sekalipun. Dianggap besar. Yang ketiga, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Yang keempat, jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur. Itu yang kedua, yang mewarnai perjuangan Rasulullah dalam dakwah beliau adalah sabar yang luar biasa. Kesabaran yang luar biasa. Beliau mengatakan sabar itu ada beberapa macam. Ala arba'ati aujubin. Sabar itu ada 4 macam. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah atau ala al-faraid. Sabar mengerjakan kewajiban. Sabar melaksanakan kewajiban. Yang kedua, as-sabru ala musibah. Yang kedua, sabar menanggung musibah, menanggung cobaan. Yang ketiga, sabar ala azannas, sabar ketika diperlakukan, dihina oleh orang lain. Yang keempat, sabar ala al-faqri, sabar menerima keadaan keserba kekurangan. Beliau mengatakan seperti itu. Sehingga sabar itulah yang menjadi roh buat perjuangan beliau. Sehingga selama beliau menjalankan risalah, kesabaran itu nampak jelas. Yang berikutnya, yang tidak kalah menonjol dan berbeda ada tawakal kepada Allah. Al-insan bittaqdir wallahu bittaqdir. Manusia hanya bisa merencana, tapi hasilnya tergantung kepada Allah yang mengatur segala-galanya. Tawakal pernah beliau misalkan seperti ini. Kalau Anda bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana burung yang terbang dari sarangnya di pagi hari dengan keadaan lapar,
kemudian kembali ke sarangnya di sore hari dan keadaan itu kata beliau. Sehingga tawakal itu yang menjadi roh perjuangan beliau di samping syukur, sabar, dan juga tawakal. Semua itu tujuannya tidak lain adalah agar kita menjadi umatnya, menjadi orang yang bermanfaat. Sehingga beliau mengatakan seperti ini, masalul mu'minin sama salinahlah. Orang mukmin itu seperti lebah. Orang Banjar bilang seperti wangi, seperti lebah. Orang mukmin itu mesti seperti lebah. Iza akalat, akalat thayyibah. Lebah itu kalau dia makan sari-sari madu yang bagus. Sari-sari madu yang bagus itu menjadi makanan lebah. Iza akalat, akalat thayyibah. Iza wada'at, wada'at thayyibah. Kalau dia meninggalkan sesuatu, dia meninggalkan sesuatu yang baik itu mati. Iza waqafat ala udin nahirin lam. Hingga kepada suatu dahan, kemudian dia terbang dan itu tidak rusak. Karena ini apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kita itu diharapkan secara idealnya, normatifnya, memberikan manfaat dimanapun kita berada. Bukan sebaliknya. Bukan kita sebaliknya. Tidak bermanfaat bagi orang lain dan sebaliknya. Itu di antara yang barangkali yang menjiwai kita barangkali sepakat pandemi COVID-19 Allah Subhanahu wa taala, ujian Allah Subhanahu wa taala atau musibah Allah terlepas daripada apapun itu dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Bapak. Itu adalah sebuah ujian, sebuah musibah kepada kita. Buat apa? Ada banyak hal yang bisa menjadi makna. Jadi, ada yang mengatakan seperti ini. Pertama, literasi bahwa adanya ujian itu iman kita menjadi lebih baik. Literasi. Ada juga yang mengatakan litakdir untuk memberikan pendidikan kepada kita. Untuk memberikan pendidikan kepada kita agar kita sadar bahwa kita melakukan sesuatu keliruan. Taulil uqubah. Ada juga yang mengatakan kadang-kadang musibah itu lil uqubah. Tapi lil uqubah itu disebutkan hanya sebagai sebuah ujian, bukan sebagai bala. Karena kepada umat Nabi Muhammad tidak diturunkan bala yang memusnahkan. Itu ya diriwayatkan. Bala yang memusnahkan hanya diturunkan kepada orang selain Nabi kita. Karena disebutkan dalam situ, selama ada orang yang mau beristighfar, itu bala tidak akan diturunkan kepada Allah. Yang ada hanya ujian. Kemarin ulun mendapat judul ini, ulun buka ada tarikh yang Hayat Muhammad. Di situ disebutkan bahwa ada di sini yang ada terjemahannya bahwa tidak ada itu menjelang Rasulullah wafat. Beliau menulis di situ, ini penulisnya salah seorang sarjana dari Mesir. Beliau menulis ya bahwa Rasulullah SAW itu selama hidupnya hanya pernah 2 kali saja. Ini prestasi kesehatan yang luar biasa. 2 kali saja. Itu pun sakitnya pun ya tidak seperti orang kebanyakan. Hanya 2 kali saja. Tapi di dalam tarikh itu tidak disebutkan apa sebabnya. Berdasarkan penelitian para ulama, ada beberapa hal yang menyebabkan Rasulullah itu sangat sehat. Usaha beliau secara
ikhtiar beliau agar beliau menjadi sehat. Yang pertama disebutkan di situ, di dalam disebutkan pertama, beliau senang bangun subuh. Ya. Rasulullah itu senang bangun subuh. Jadi yang dimaksud dengan bangun subuh bukan bangun pagi. Ya, dimaksud dengan bangun subuh adalah sebelum matahari terbit. Ya, bukan main. Waktu yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga Rasulullah pernah bilang rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa yang kita cari lagi? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi Rasulullah SAW dengan ajarannya, misalnya salat sunat isyraq, salat sunat duha, itu semua mendukung kebiasaan-kebiasaan beliau, yaitu bangun sebelum subuh. Kalau kita kadang-kadang bangun sebelum subuh, tapi karena ada pesawat yang buruk dan bangun subuh bukan bangun aja, tapi juga salat. Kalau kita bangun subuh tapi tidak salat, itu tidak banyak seperti ayam jantan. Dia berkokok dan itu lagi orang bangun. Jangankan salat dia buru-buru tidak. Ya, seperti itu. Jadi Rasulullah SAW salah satu di antara kebiasaan beliau adalah bangun sebelum subuh. Kemudian yang berikutnya, salah satu di antara kebiasaan beliau, usaha beliau, ikhtiar beliau agar menjadi sehat. Beliau sangat aktif menjaga kebersihan. Satu itu disebutkan di ayat Muhammad seperti itu. Beliau sangat rajin menjaga kebersihan. Jadi ada riwayat disebutkan seperti ini. Ketika Rasulullah masih bayi, itu yang menyebutkan itu Halimatus Sa'diyah. Bahwa Rasulullah itu kadang-kadang merengek. Bayi itu merengek. Kalau dia merengek, itu berarti dia minta diganti popoknya. Nah, kemudian yang kedua, Halimatus Sa'diyah juga menyampaikan seperti ini. Dia tidak akan mau menyusu kepadaku sebelum tetiku ini dibersihkan. Kecuali, maaf, puting susu itu sudah dibersihkan, baru dia mau menyusu. Itu sejak awal. Beliau sudah irhas pokoknya. Irhas mungkin tanda-tanda bahwa beliau diberikan keutamaan ketika menjaga kebersihan. Dan menjaga kebersihan itulah yang menjadi pendukung syariat wudu. Kemudian syariat mandi ketika kita berwudu. Bukan hanya kebersihan lahir, tapi juga kebersihan batin. Ketika kita mandi, bukan kebersihan lahir saja, tapi juga kebersihan batin. Jadi, di samping beliau bangun subuh, beliau juga sangat aktif menjaga kebersihan. Baik itu kebersihan badan maupun kebersihan pakaian. Sehingga wahyu yang diterima, wahyu yang kedua setelah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Ayat yang kedua turun, wahyu yang kedua turun adalah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fatahhir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Tentang kebersihan. Belum ada sholat, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban yang lain. Tapi diwahyukan kepada beliau supaya menjaga kebersihan. Sehingga beliau mengatakan seperti ini, kepada orang Islam dianjurkan sebelum pergi ke masjid maunya mandi dulu.
Kenapa nanti di dalam masjid akan kumpul banyak orang, tapi kalau yang terkumpul banyak orang yang tidak mandi, maka aromanya juga akan berbeda. Seperti itu barangkali. Jadi Rasulullah aktif menjaga kebersihan. Juga disebutkan di situ di dalam ayat Muhammad bahwa Rasulullah tidak makan banyak. Jadi beda dengan kita. Kita yang paling penting itu makan banyak. Sehingga beliau mengatakan kami makan kalau lapar. Dan kami berhenti makan sebelum kenyang. Itu hadis. Jadi umatku umat yang makan kalau lapar. Tapi kalau dia makan berhenti sebelum kekenyangan. Jadi waktu Fathul Makkah, ketika beliau berhasil menaklukkan Makkah setelah di Madinah, beliau Fathul Makkah, kemudian kabar ditaklukkannya Makkah itu sampai kepada Raja Mesir, Raja Turki Muqawqis. Beliau kemudian memberikan hadiah kepada Rasul. Yang pertama seperti itu berupa seorang dokter. Yang kedua, kendaraan, kuda tunggangan. Yang ketiga, seorang jariah. Tapi dalam sejarah disebutkan dokter dikembalikan oleh Rasulullah ke Mesir. Karena selama berada di Madinah, dokter itu tidak laku. Dalam bahasa baca terpayu dokter. Kenapa tidak laku? Karena tidak ada orang yang sakit. Selama ada di Madinah tidak laku. Karena tidak ada yang merasa. Pengikut Islam tahap awal sangat konsen menjaga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Disebutkan bahwa di dalam perut itu gudang penyakit. Dan di dalam perut ada 3 bagian. Sebagian untuk makanan, sebagian untuk udara, dan sebagian lagi ini untuk air. Sebagian untuk makanan, sebagian untuk udara, dan sebagian lagi untuk air. Jadi ketiga itu mendapat porsi yang seimbang. Jadi Rasulullah SAW dan bahwa makanan artinya salah satu yang menyebabkan beliau sangat sehat, beliau mengatur makanan dengan baik. Di dalam Islam tentu bukan hanya makanan, tapi makanan yang halal dan thayyib. Yang halal, yang thayyib, yang bagus. Makanan yang bagus, yang mempengaruhi kepada hidup dan kehidupan. Yang keempat, kebiasaan Rasulullah. Beliau selalu berjalan kaki. Beliau senang berjalan kaki. Ini bukan berarti pada waktu itu tidak ada kendaraan. Kemana saja Rasulullah mau berjalan, banyak orang yang akan mengatakannya. Walaupun kendaraan pada zaman itu barangkali hanya unta. Hanya unta, keledai, begal, dan juga kuda. Tidak seperti sekarang ini. Tapi Rasulullah dalam perjalanan dakwah dengan jarak pendek, beliau hanya menggunakan jalan kaki. Salah satu, saya baca di sebuah literatur. Di lereng pegunungan Himalaya ada sebuah kampung yang di situ umur orang ini ada yang lebih tua sampai 100 tahun. Dalam penyelidikan disebutkan bahwa ternyata salah satu di antaranya mereka senang berjalan kaki. Yang satu di antaranya adalah mereka senang makan sayur-sayuran. Yang kedua, mereka senang berjalan kaki. Yang ketiga, mereka sangat menghormati orang tua. Ada orang tua yang umurnya sudah usia lanjut,
sangat dihormati oleh generasi muda. Itu jadi salah satu di antaranya adalah mereka senang berjalan kaki. Itu walaupun barangkali penghuni daerah itu tidak Muslim sih keseluruhan. Salah satu imam besar yang menjadi ikutan kita terutama di Indonesia, Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau senang berjalan kaki. Senang berjalan kaki. Dan sekarang pun kalau misalnya kita menjelang pelaksanaan ibadah haji, di sini ada latihan kesehatan, itu malah dilatih di berjalan kaki untuk mengontrol jantung dan lain sebagainya. Dalam hitungan jalan kaki itu ada hitungannya. Ini kesehatan yang tahu hitungannya. Sekian langkah sudah dianggap memenuhi pasal kesehatan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ya. Yang kelima, beliau tidak pemarah. Nah ini barangkali. Beliau tidak pemarah. Satu, beliau suka bangun subuh. Kemudian aktif menjaga kebersihan, senang berjalan kaki, dan yang berikutnya, beliau tidak pemarah. Jadi kadang-kadang ternyata pengaruh kesehatan itu bukan hanya pengaruh secara lahir, juga secara batin. Kadang-kadang pemarah juga sangat mempengaruhi kesehatan. Riwayat Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah berjanji dengan seorang pemuda. Tapi ternyata pemuda itu tidak menepati janjinya. Kelihatanlah perubahan warna muka Rasulullah. Beliau tidak senang. Beliau tidak senang. Dan barangkali beliau mengatakan beliau marah. Kenapa? Karena beliau marah itu, beliau sangat marah. Beliau marah kalau orang berdusta. Karena beliau mengatakan dusta itu adalah ibu segala dosa. Beliau mengatakan, beliau marah. Tapi beliau tidak pemarah. Beliau hanya marah. Sehingga kalau ada masalah yang menimpa saudara-saudaranya, beliau mudah juga terbawa. Kalau orang lain misalnya sedih, beliau juga bisa. Orang lain tertawa, beliau juga gembira. Seperti itu. Jadi beliau tidak pemarah. Karena beliau mengatakan, Aisyah mengatakan Rasulullah marah kalau beliau itu hanya kepada orang yang berdusta. Karena dosa beliau adalah ibu segala dusta adalah ibu segala dosa. Ada orang yang mengatakan obat pemarah itu ada bermacam ya. Satu berudu ya, obat marah. Karena marah itu dari setan. Ya. Jadi kalau obat marah itu berudu. Kalau marah lagi berdiri, duduk. Kalau marah lagi duduk, berbaring. Kalau marah lagi berbaring, jangan bangun. Itu bisa berbahaya. Kalau sudah usaha itu, kalau beliau salat 2 rakaat, kalau masih juga salat 2 rakaat tidak reda marahnya, maka bercermin akan kelihatan setan di dalam cermin itu. Artinya apa? Yang kita lihat kan dalam cermin hanya wajah kita, tapi ternyata wajah kita yang dipengaruhi oleh setan ada di cermin. Jadi pemarah membawa macam-macam malapetaka. Iza ata tal gadab nasi tal adab. Apabila kau pemarah, maka kau akan meremehkan adab dan kesopanan. Maka akan hilang adab kesopanan ketika kita marah. Ada suatu hari Rasulullah menerima utusan dari Bani Nadir. Dari Bani Nadir, sebuah kafilah yang jauh dari Madinah. Kemudian utusan itu datang menghadap Rasulullah setelah menceritakan perjalanan yang jauh, liku-liku perjalanan. Kemudian mereka meminta nasihat dari Rasulullah. Ya Rasulullah, kami minta nasihat yang pendek saja. Kalau kami mengamalkan nasihat itu, kami menjadi masuk surga. Menjadi penghuni surga. Rasulullah mengatakan, la tagdab,
la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kalau engkau tidak marah, engkau akan menjadi penghuni surga. Tapi kalau engkau marah, engkau akan menjadi penghuni surga. Maka itu aja yang dibawa pulang oleh putusan beriman. Nasihat yang pendek tapi bermanfaat. La taghdab, la taghdab, para orang, la taghdab. Rasulullah mengulang-ulang, jangan marah, jangan marah. Itu salah satu yang sangat yang menunjang kesehatan beliau. Beliau tidak mudah emosi. Di dalam Al-Quran disebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa itu rasanya diantaranya adalah mampu menahan amal. Alladzina yunfiquna fis-sarra wal dharra wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Salah satu ciri orang-orang beriman, satu yunfiquna fis-sarra wal dharra. Orang beriman, orang yang takwa itu orang yang mau menafkahkan segala anugerah Allah yang diberikan kepadanya dalam keadaan susah dan senang. Tidak menunggu-nunggu kaya, tidak menunggu-nunggu lapang, tapi menjadwalkan, menafkahkan sesuatu dari Allah untuk yunfiquna fis-sarra wal dharra. Wal kazimin al-ghaidha. Yang kedua adalah yang mampu menahan emosi. Ada pepatah laisa sadidu bisyara innama syadidul ladzi yamliku nafsa indal ghadab. Pelajaran kita bahari mahfuzat. Orang yang berani itu bukan orang yang menaklukkan musuh. Orang yang berani adalah orang yang mampu menahan. Al-kazimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan dalam bentuk kesalahan. Kemudian yang berikutnya, beliau tidak pernah putus asa. Beliau sangat optimis. Beliau tidak pernah putus asa. Disebutkan. Itu yang menunjang kesehatan. Bukan main dakwah beliau pada tahap awal. Dakwah beliau tapi beliau melihat di pihak Allah itu. Beliau berdakwah dan dakwah beliau tidak pernah putus asa. Kadang-kadang yang membuat kita putus asa mungkin ada beberapa. Kita salah lihat. Yang kita lihat hanya keburukan, tidak dilihat kebaikan. Yang dilihat hanya penderitaan, tidak dilihat bahwa di balik penderitaan ada kebahagiaan. Yang dilihat hanya yang negatif melulu, tidak dilihat yang positif. Sehingga kadang-kadang hati kita menjadi kecil dan kita menjadi putus dari rahmat Allah. Padahal Allah mengatakan orang yang putus asa di rahmat Allah adalah orang yang munafik. Ya. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kalau kita melihat, kalau menilai ular itu yang berbahaya hanya bisanya. Hanya bisanya. Tapi kalau kulitnya bisa bermanfaat untuk dibuat macam-macam. Begitu juga bunga mawar. Bunga mawar itu harum, indah. Tidak semua orang yang memetik bunga mawar itu kena duri. Kalau dia berhati. Rasulullah SAW dalam dakwahnya tidak pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Dan merasa ditolong oleh Allah. Yang berikutnya, Rasulullah tidak pernah merasa iri kepada siapapun. Tidak pernah merasa iri kepada siapapun. Sehingga beliau selalu berdoa. Ya Allah, yang didapat oleh orang lain, yang didapat olehku dan hamba-hambaku itu adalah karuniamu, bukan dari karunia. Ya Allah, Engkau Maha Suci dan Engkau tidak serikat dengan Engkau. Jadi dengan ungkapan seperti itu, beliau menyatakan bahwa sesungguhnya karunia yang diberikan kepada orang lain itu adalah karunia Allah.
bukan karunia yang lain, bukan karunia siapa-siapa kecuali Allah. Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW menunjuk salah seorang ahli surga di Masjid Nabawi, lagi kumpul para tokoh termasuk khalifah, termasuk sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi begitu seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, masih basah lagi bekas wudhunya, Rasulullah menunjuk, mengatakan kepada yang di samping dia bahwa itu adalah ahli surga. Ahli surga. Ada sahabat yang penasaran, kenapa Rasulullah mengatakan itu ahli surga? Padahal ini orang biasa, tidak orang yang memiliki kelebihan, barangkali jadi itu bisa berkiai, kalau disambar ustaz, tapi Rasulullah menunjuk dia sebagai ahli surga pada waktu itu. Lalu ada seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Umar, yang penasaran dengan ungkapan Rasulullah itu. Kemudian meminta kepada sahabat yang ditunjuk tadi agar beliau diizinkan untuk menginap di rumahnya beberapa malam. Akhirnya Ibnu Umar diizinkan untuk menginap di rumah itu beberapa malam. Tapi aneh, ada yang dalam bayangan Ibnu Umar, orang ini pasti salat tahajud semalam suntuk, hanya berzikir kepada Allah. Tapi yang dilihat oleh beliau malam pertama, orang itu selesai setelah Isya kemudian tidur dan bangun ketika salat subuh, sehingga beliau berkesimpulan tidak ada kelebihan apa-apa bagi orang ini. Setelah 3 malam beliau ada di rumah itu, kemudian beliau ingin pamit. Sebenarnya wahai sahabat, Anda ditunjuk oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Aku datang ke sini untuk menginap di rumah sampian, di rumah sahabatku untuk tahu, untuk mengintip apa pekerjaan sampian. Apa kata sahabat itu? Apa yang kau lihat selama 3 malam itulah pekerjaanku, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Cuma ada kebiasaanku. Kebiasaanku yang barangkali mudah-mudahan itu sebagai doa. Yang pertama, kalau orang dapat nikmat, aku sujud syukur. Kalau orang dapat nikmat, aku sujud syukur. Apalagi kalau orang aja kan. Orang dapat nikmat. Kalau kita barangkali orang dapat nikmat, kita meriah begini. Sakit. Ya. Tapi orang dapat nikmat, kita sujud syukur. Sehingga kita dapat juga pahala dari nikmat. Yang dapat nikmat barangkali tidak bersyukur. Tapi kita bersyukur. Yang kedua, kata beliau, ada kebiasaan. Ketika aku mau tidur, ku ingat siapa sih yang tadi yang bersalah kepadaku. Baik sikap, perkataan, maupun apa. Ya Allah, ampuni dia dan ampuni. Nanti siapa tahu nanti ketika aku tidur, aku dipanggil pulang. Nanti bermasalah dengan dia di akhirat. Ya Allah, ampuni dia dan ampuni aku. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, aku tidak pernah merasa iri kepada siapapun. Aku tidak pernah merasa iri kepada siapapun. Artinya apa? Sebuah keyakinan pada diri beliau barangkali bahwa manusia ini diciptakan dalam kurang dan lebih. Orang yang memiliki kelebihan pasti ada kekurangan. Orang yang memiliki kekurangan ada juga kelebihan. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk iri pada orang lain. Karena apa yang didapat oleh orang lain itu adalah anugerah Allah SWT. Itu barangkali yang bisa Allah sampaikan. Ini mudah-mudahan ada manfaat. Jadi pertama kita menyikapi ini sebuah musibah dari Allah SWT yang menjadi ujian bagi kita. Dan musibah itu ada beberapa hal. Yang pertama, bisa meningkatkan iman kita pada Allah. Yang kedua, pertanda bahwa dosa kita diampuni. Yang ketiga, bahwa Allah itu Maha Kuasa. Yang keempat, bahwa kita itu makhluk yang lemah dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan apa yang belum sampaikan ini, walaupun barangkali seadanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pertemuan ini berkesan
dan berbuat baik buat kita sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada Amin. pengurus lembaga dakwah Islam di Indonesia yang dengan susah payah menyiapkan perangkat-perangkat yang menunjang acara ini sejak kemarin sore sampai tadi malam. Ya, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kiai Haji Muhyar. Ya. Selanjutnya acara penutup sekaligus doa atau doa sekaligus penutup oleh Bapak Dr. Andes Haji Dulhidi. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kira berkah dan kita selalu diberi kesehatan apa yang telah kita lakukan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kota Baru yang kaitan dengan menjaga kebersihan, tidak makan berlebihan dan berjalan kaki, tidak putus asa, dan Ketua Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Selatan juga menambahkan kata beliau, jangan lupa setiap hari harus membaca ayat kursi sebanyak 8 kali. Insya Allah penyakit terhindar selama orang tersebut ingat dan membaca ayat kursi 8 kali. 8 kali itu 5 kali pada saat waktu yang diwajibkan. Kemudian kata beliau, mau tidur 1 kali, bangun tidur 1 kali, dan mau kerja apapun yang kita kerjakan pada awal kita kerjakan, itu dibacalah doa tersebut atau ayat kursi. Nah, insya Allah kata beliau, Haji Muhsin Naparin MA yang beliau mengatakan itu, dan saya mengamalkan. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini selalu diberikan berkah tadi, kesehatan, dan untuk mengawali doa pada hari ini, mari kita sama-sama membacakan Ummul Qura surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina ya Maulana Muhammad wa ala alihi wa
ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, di bawah naungan ridha-Mu, di dalam pelukan kasih sayang, di atas jalan sinar taufik dan hidayah kami menadahkan tangan, memohon maghfirah dan kurnia-Mu bagi kehidupan kami yang penuh berkah di dunia hingga akhirat nanti. Dan apa-apa yang kami lakukan saat ini benar-benar membawa manfaat bagi kejayaan kami, kejayaan daerah kami, kejayaan masyarakat kami, dan kejayaan bangsa dan negara kami. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Agung, berilah dan limpahkanlah bimbingan, limpahkanlah hidayah, petunjuk kepada kami, hingga segala aktivitas kami selalu lancar. Tingkatkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan kami, hingga hasil kerja kami dan karya kami, kesadaran kami, hingga kegiatan kami ini selalu bermutu. Tausiah hari ini benar-benar memberikan berkah dan bermanfaat bagi kami semua, baik dalam kehidupan kami sehari-hari maupun pada daerah kami, bangsa kami, dan negara kami. Perjalanan panjang daerah Madrasah menuju masyarakat yang berteknologi, berkualitas, beriman, serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan melaksanakan amanah yang diamanahkan sebagai tujuan dewasa ini. Ya Allah Rabbul Izzati, di mana perintah-Mu selalu kami jalankan dan larangan-Mu selalu kami jauh. 45 tetap tegak dan lestari. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penyayang, selamatkanlah kami, selamatkanlah masyarakat kami, selamatkanlah rakyat kami, selamatkanlah pemimpin-pemimpin kami, dan selamatkanlah daerah kami dari malapetaka bencana COVID-19 yang melanda daerah ini. Bimbinglah langkah dan jejak kami untuk tetap berada dalam keselamatan dan kebenaran. Ampunilah dosa-dosa kami dan juga terhadap kedua ibu bapak kami yang telah berjasa dalam menegakkan daerah dan pemerintahan yang tercinta ini. Sungguh Engkau yang Maha Pengasih, sungguh Engkau Maha Penyayang, dan sungguh Engkau Maha Berkuasa dan bijaksana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, ada permintaan dari panitia. Memperkenalkan yang hadir. Mulai dari oke. Oh, kami dari
Ya, perkenalkan, beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kota Baru, yaitu Bapak Kiai Haji Muhyar BA. Untuk selanjutnya, kami memperkenalkan Bapak Ketua FKUB Kabupaten Kota Baru, yaitu Bapak Kiai Haji Muhtasor SAG. Assalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya kami memperkenalkan Bapak Sekretaris. Beliau adalah Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kota Baru, Bapak Dr. Andes Haji Zulkifli. Assalamualaikum. Selanjutnya kami perkenalkan Bapak Haji Umar Dhani dari PC Nahdlatul Ulama Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami perkenalkan Bapak Abu Samad dari PD Muhammadiyah Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Dari siapa dulu? Silakan. Dari masih Yang kalau yang suaranya masuk, Mas. Oh, suaranya kan dari kalau gambarnya Zoom. Kita dengan keluarga kita. Masih kita nggak begini kali itu. Oh iya. kita kenalkan Bapak rumah itu. Oh iya. Ya, sekaligus Pak, saya memperkenalkan diri. Tadi sudah saya sampaikan juga. Nama saya Haji Sugino, selaku Wakil Ketua DPD Kabupaten Kota Baru. Di sini mendampingi Pak Dr. Andes Haji Muhyiddin MSI dan Bapak Haji Guslan selaku Wakil Ketua. Terima kasih. Saya Suryatmo di Tanjung dan sekretaris DPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di DPD sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya di PPD bagian Jadwal. Saya tinggal di Bimbingan di Pondok Pesantren At-Taqwa di bawah Tanranti. Kalau ke Meranti bisa mampir. Yang kelihatan waktu turun itu.
masjidnya. Operator SDC. Yang selama ini kita pakai oleh internal, baik untuk internal maupun secara nasional, maupun TPP. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama saya Abdul Rahmat di BPD kalau di kecamatan diamanai sebagai ketua C di wilayah utara. Kalau itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahan sedikit dari saya bahwa Pak sambil kita pidana. Sebenarnya ada berapa ke depan program Demikian acara ini sudah selesai. Kami ucapkan banyak terima kasih, terutama Bapak Pengurus MUI Kabupaten Kota Baru, dan selanjutnya para hadirin yang diundang oleh MUI bisa menghadiri. Terima kasih banyak Pak dari Muhammadiyah dan kemudian seluruh warga LDI di tingkat PC maupun PAD yang telah mengikuti acara ini dengan seksama, kami ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, keamanan, lancar, dan barokah. Amin. Dan selanjutnya, terima kasih kepada tim IT yang telah membantu kami, terutama dari Senkom Mitra Polri, yang telah membantu kami dari kemarin sampai sekarang. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semuanya kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bapak, sekarang menurut saya tadi disampaikan. Ada beberapa program ke depan Bapak sekalian dari DPD Kota Batu, baik dari berbagai macam bidang ya Pak, termasuk hubungan antar lembaga.